Lepaskan kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian, para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan di bulan Agustus untuk kalian. Sebentar lagi kita menjelang bulan Agustus ya Aries, dan akan ada Merkuri retrograde di tanggal 4 sampai tanggal 27 Agustus, dan ini memang mempengaruhi Aries juga. Jadi selain bacaan ini untuk bulanannya, bacaan bulanan di bulan Juli, kalian juga bisa menonton nanti Merkuri retrograde-nya ya. Nanti saya akan buat di minggu depan kali ya untuk Merkuri retrograde-nya si Aries. Aries saya akan buka 4 kartu untuk tiap minggunya. Jadi ada 4 minggu, saya bukanya 4 ya, 4 minggu. Oke, ini minggu pertama di bulan Agustus, apa yang terjadi. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat bulan Agustus. Oke, nanti diurai juga ya. Sip. Minggu pertama bulan Agustus ada The Word. The Word. Ini kesempatan terbuka di awal bulan Agustus untuk Aries ya. Ada kesempatan lebar kesempatan yang terbuka lebar, dibuka oleh semesta untuk para Aries. A brilliant success, kesuksesan luar biasa. A freedom to go in any direction. Jadi ada semua elemen di semesta ini itu terbuka, memberikan support untuk Aries di minggu pertama bulan Agustus. A journey is now complete. Dan beberapa hal yang memang belum komplit kemarin-kemarin itu jadi komplit pada awal bulan Agustus. Bagus banget ya Aries. Oke, kita buka coba. Apa yang mungkin menjadi halangannya atau apa yang terjadi ya sehubungan dengan hal itu. Ada Page of Pentacles-nya tapi terbalik. Walaupun sukses ternyata dalam hal berita keuangan atau hal yang ditunggu sebagai ya mungkin berita atau apapun itu menyangkut karir keuangan dan bisnis itu nggak datang di minggu pertama. Jadi suksesnya di bidang yang lain kali ya. Oke, so kenapa demikian? Coba saya buka lagi kartunya minggu pertama. Oke. Ten of Swords-nya terbalik. Jadi, walaupun berita tentang karir keuangan dan bisnisnya belum datang di minggu pertama, tapi juga hal-hal yang membuat kalian tidak bisa meneruskan apa yang harus diteruskan sehubungan dengan karir keuangan dan bisnis itu sudah tidak ada lagi. Jadi memang ya kayak misalnya kredit macet. Loh kok jadi kredit macet sih? Oke, yang macet-macet itu udah nggak ada lagi, jadi bisa diteruskan, bisa dilanjutkan. Kemudian mungkin tentang yang lain ya, personal life itu juga tidak menghambat langkah kalian. Jadi di minggu pertama memang belum ada kabar baik tentang karir keuangan dan bisnis, tapi di hal lain itu adalah pergerakannya, adalah perubahannya, dan tidak membuat kalian kayak merasa nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melanjutkan. Jadi masih ada optimisme di situ ya, my dear Aries. Dan kemudian minggu pertama
Coba ditutup dengan Five of Wands, competition. Minggu pertama, my dear Aries, banyak kompetisi, banyak hal yang memang membuat kalian lumayan struggling, lumayan harus mengeluarkan effort. Untuk apa? Untuk kesuksesan kalian selanjutnya tentu saja. Jadi minggu pertama nggak usah khawatir kalau memang ada hal-hal yang menuntut kalian untuk berusaha lebih keras, karena memang kesuksesan sedang menunggu kalian di minggu pertama. Jadi effortnya memang di minggu pertama ya. Di minggu pertama bulan Agustus untuk kalian para Aries sekalian. Oke, so itu minggu pertama. Terus pesan dari Angels Guide-nya untuk minggu pertama bulan Agustus apa nih, my dear Aries? Blessing and abundance. Iya, bener banget. Blessingnya banyak di minggu pertama, jadi kalian gak perlu khawatir ya. Tetap banyak blessing, tetap banyak hal luar biasa yang akan menemani kalian di minggu pertama bulan Agustus. Oke. So, minggu kedua bulan Agustus, ternyata kartunya bicara tentang Queen of Spring atau Queen of Wands ya. Dan ini energi api, energi kalian, oke? Brilliant, loyal, talented, and friendly. Ini tagline-nya di atas. Oke, yang di bawah tulisannya adalah believe in yourself. Minggu kedua, percaya diri aja Aries. Kan tadi udah struggling di minggu pertama ya. Jadi di minggu pertama harus lebih confidence nih, harus lebih percaya diri. Wonderful people want to help you. Akan banyak orang ya, tapi yang baik-baik nih orangnya ya, yang akan membantu si Aries. Bagus banget tuh ya. Dibantuin deh ya, minggu kedua tuh dibantuin gitu ya. Ketemu orang-orang yang akan membantu kalian gitu. Maintain a balance between work and home life. Jadi yang perlu kalian lakukan di minggu kedua adalah tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan personal life kalian, tentang kehidupan di rumah, di misalnya komunitas atau di lingkungan ya, my dear Aries. Kemudian apa sih kartu selanjutnya di minggu kedua? Masih banyak tanggung jawab yang harus kalian pikul di minggu kedua. Makanya dibilang harus menjaga keseimbangan. Kalau ini dianggap beban, Ten of Wands-nya dianggap beban, ya nanti jadi beban. Tapi coba kalian anggap ini sebagai tanggung jawab yang harus kalian emban gitu ya. Ini tanggung jawab Aries nih untuk menyelesaikan segala permasalahan, memenangkan kompetisi tadi ya, dan lain sebagainya. Itu nggak akan bikin kalian gimana-gimana gitu ya, nggak akan bikin kalian susah. Karena ini juga ada bantuannya. Tadi ada ya dibilang ada orang yang mau ngebantu. Jadi nggak usah khawatirkan tentang hal tersebut. Masih ada orang yang care sama Aries sehingga dia mau membantu. Kalau ada Aries yang bilang gini, nggak ada tuh yang mau membantu saya. Ada yang ngomong kayak gitu Aries? Saya punya solusinya loh untuk kalian. Apa solusinya? Bantu dulu. Ya. Keluarkan dulu yang baik-baik ke semesta. Kalau perlu bantu orang dulu. Dan itu akan dikembalikan sedemikian rupa oleh semesta sebagai hal baik, karma baik ke dalam diri kalian. Terus kalau kalian bilang para Aries, saya udah bantu orang itu, tapi orang itu giliran saya susah dia nggak bantu saya. Nggak gitu ya, nggak gitu. Mungkin kita memberikan sesuatu kepada specific person ya, orang tersebut. Dan orang tersebut cuek ketika kita susah. Tapi yang bantu tuh semesta, bukan orang itu. Semesta itu luas banget dan bukan orang tersebut. Semoga dimengerti ya. Jadi tetap aja membantu dan berbuat baik, maka semesta akan mengembalikannya pada kalian. Gitu. Sesuatu hal yang dinanti-nanti, sehubungan juga dengan karir, keuangan, dan bisnis masih harus ditunggu ya di minggu kedua bulan Agustus. Dan jangan jadikan itu beban, my dear Aries. Ya,
daripada nungguin doang dan tidak melakukan apa-apa, coba lakukan bagian kalian sebaik-baiknya apapun itu, sekecil apapun itu. Sih, karena akan banyak berkat melimpah untuk kalian. Misalnya di satu sisi kalian merasa masih struggling, tapi di sisi lain akan banyak berkat, bahkan bantuan dari orang terkasih ya. Jadi seperti itu. Coba ditutupnya dengan apa nih? Balance, memang. The justice, balance. Memang yang diperlukan di minggu kedua bulan Agustus adalah keseimbangan ya. Jadi harus tetap menjaga keseimbangan. Oke. Dan minggu kedua pesannya apa dari Angel's Guide Oracle Card? Coba kita lihat. Ada yang perlu di-clearkan, ada yang perlu di-cancel atau nggak perlu jadi gitu ya. Ada yang perlu dilepaskan. Jadi menjaga keseimbangan itu nomor satu di minggu kedua karena banyak hal yang harus dirilis, dilepaskan, di-cancel, nggak perlu ada dan juga dilepaskan ya. Oke, itu pesannya. Sekarang kita beranjak ke minggu ketiga bulan Agustus. Oke, di minggu kedua tadi udah dari mulai minggu pertama udah Merkuri retrograde ya. Nanti saya akan bacakan khusus tentang Merkuri retrograde. Kalau kalian bingung Merkuri retrograde itu apa, Google aja ya. Saya bisa nerangin, tapi ntar isinya satu video Merkuri retrograde doang. Oke, so my dear Aries, yang minggu ketiga ada rilis. Nah, kan berarti di minggu kedua mungkin ada yang belum dirilis nih. Jadi minggu ketiga tetap disuruh ngerilis, suruh ngelepasin gitu ya. Saya ingatkan lagi, apa yang bukan buat kalian akan pergi meninggalkan kalian. Apa yang buat kalian akan menetap dan terus loyal bersama kalian ya. Itu arti rilis, lepasin aja yang harus memang dilepas, gak usah dipegangin melulu my dear Aries. Minggu ketiga, let go of the past, lepasin aja yang udah berlalu. An ending that makes way for new opportunities. Kalau kalian berhasil mengakhiri hal itu, new opportunities atau kesempatan-kesempatan baru akan datang kepada kalian. Time to move on. Saatnya minggu ketiga untuk kalian para Aries untuk move on dari segala hal yang memang udah gak perlu lagi ada di hidup kalian. Mostly tentang percintaan Aries. Ini ada the lovers yang terbalik. Ada beberapa dari Aries yang masih nyangkut di percintaan masa lalu sehingga itu menyulitkan gerak kalian, menyulitkan langkah kalian. Coba di minggu ketiga jika kalian memang masih terjerat masa lalu kalian sehubungan dengan percintaan, monggo dirilis ya, move on my dear Aries. Dia udah gak cinta misalnya, dia udah gak care sama kalian, ya udah kalian fokus sama orang yang care aja. Kenapa harus fokus sama orang yang gak care gitu? Kenapa masih seperti itu Aries? Memang dasar kalian tuh kekeh sumekeh ya. Kekeh banget dengan sesuatu hal itu, jadi tetap dipegangin aja. Padahal udah jelas saya secara pembaca tarot sudah ngomong, kartunya juga ngomong, rilis, nggak usah. Oh iya, ya nggak heran sih. Merkuri retrograde itu memang membawa kenangan lama muncul kembali. Jadi kalau kalian teringat mantan atau orang masa lalu kalian, ya nggak heran. Tapi yang harus kalian sadari itu adalah dampak dari Merkuri retrograde. Oke? Manifestation bisa kok. Kalau kalian bilang gini, mungkin kalian Aries yang sangat kekeh ini bilang, gak bisa mbak, saya lepaskan ini. Mau itu percintaan kayak mau itu hal lain, gak bisa mbak. Sebenarnya bisa, look, ada. Jadi kalau itu kembali kepada kalian, sadari aja, ini part of Mercury retrograde, atau ini bagian dari Mercury retrograde yang membuat saya terlihat tidak bisa move on. Padahal bisa. Padahal bisa banget kalian move on, ya? Bisa dilakukan. Look, ada the magician, anything can happen, anything is possible. Oke, kemudian kartu yang dari Oceanic Tarot ini bicara tentang apa? Bicara tentang opportunity. Ingat,
Ketika kalian bisa melepaskan hal yang udah gandulin kalian, megangin kalian sejak lama, tapi memang harusnya dilepaskan. Ketika itu dilepaskan akan menghasilkan apa? Opportunity baru, kesempatan dalam hal karir keuangan dan bisnis maupun misal percintaan. Jadi apa yang memang harus dilepas, monggo silakan dilepas ya Aries. Gak usah terus-menerus dipegangin ya. Dan pesan dari Angel's Guide Oracle Card di minggu ketiga itu tentang courage and bravery. Be brave. Kuat-kuatin untuk melepas apa yang harus dilepas, my dear Aries. Udah lepasin aja, karena memang itu harus dilepas, kartunya bilang begitu. Saya juga nerjemahinnya begitu ya. So, minggu ketiga ada yang harus dilepas oleh Aries, dan legowo aja. Buka pikiran kalian, buka hati kalian, dan siap terima opportunity baru, kesempatan baru. Be brave katanya, kata si Angel's Guide. Ayo kuat-kuatin Aries ya. Oke, so minggu terakhir nih, kita udah sampai di minggu terakhir. Minggu terakhir ada Six of Spring. Lagi-lagi energi kalian atau elemen api ya. Jadi energinya api gitu ya. Tentang emotion juga nih kalau api. Six of Wands bicara tentang wonderful news. It's on its way. Jadi akhir bulan Agustus justru datang news atau berita bagus yang baik banget untuk kalian para Aries. Oke. Smart choices that bring rewards. Pilihan-pilihan kalian yang sudah kalian pilih secara tepat di akhir bulan Agustus akan dapat hasilnya. Success and public recognition, bahkan kesuksesan akan berada di pihak kalian. Tuh kan, bagus kan kalau kalian berhasil move on dari apa yang memang udah nggak perlu lagi ada di hidup kalian. Sungguh nih kalian, selalu aja kekeh dengan sesuatu hal. Ada kok yang perlu dilepasin Aries. Tuh, lagi-lagi kalian akan sibuk menjaga keseimbangan di bidang karir, keuangan, dan bisnis maupun personal life kalian di akhir bulan Agustus. Oke, di akhir bulan Agustus mungkin ketika Mercury retrograde-nya udah menipis ya dampaknya gitu. Oke, jadi banyak hal yang perlu kalian lakukan, banyak hal yang perlu kalian benahi, banyak hal yang harus kalian seimbangkan, tapi itu berdampak baik dan kalian akan mendapatkan kesuksesannya di akhir bulan Agustus. Oke, kartu yang menyertainya ada The Hangman. Tetap ada beberapa hal yang tertunda, tapi tertunda untuk kebaikan. Karena The Hangman ini bicara tentang penundaan dari semesta, bukan penundaan dari manusia. Jadi emang benar-benar ditunda untuk sebuah hal baik gitu. Bukan ditunda untuk menyakiti kalian. Sebaliknya itu akan membuat kalian menjadi jauh lebih baik posisinya atau keadaannya. Oke, kemudian kartu selanjutnya victory. Ujung-ujungnya adalah victory atau kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang gilang gemilang di akhir bulan Agustus yang akan kalian dapatkan para Aries. Bagus banget. Kartunya bagus ya. Kartunya bagus-bagus. Dan saya akan membacakan pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk akhir bulan Agustus. Minggu terakhir bulan Agustus. Joy and contentment. Kebahagiaan luar biasa dan pemenuhan dari apa yang kalian inginkan, ada kemajuannya, tentu saja akan bikin kalian bahagia di akhir bulan Agustus. Tuh kan bagus banget. Gitu dah. Oke, my dear Aries, pertanyakan dua hal, satu tentang percintaan, satu tentang pekerjaan. Akan saya jawab dengan yes or no. Ini percintaan dulu ya Aries, coba ditanyakan. Sudah? Oke, tentang percintaan jawabannya adalah yes. The lovers, true love, the lovers. Oke, percintaannya yes. Bagus banget.
Yang kedua, ini mata saya yang kanan agak-agak berair. Oke, yang kedua tentang karir keuangan dan bisnis sudah ditanyakan. Jawabannya no. Jawabannya no. Dan apa yang perlu di healing di hidupnya Aries di bulan Agustus ini tentang apa? Coba kita lihat apa yang perlu di healing dari kalian. Kesedihan, sadness. Kesedihan kalian mengenai hal-hal yang mungkin membuat kalian tidak bisa move on. Itu yang perlu di healing ya, my dear Aries. Jadi kalian bisa move on dengan senang, dengan tenang. Oke, terakhir sebagai penutup pesan dari Monology Oracle Card untuk Aries tentang it's time for healing, tentang healing atau kesembuhan. Yang tadi itu ya, dari kesedihan kalian untuk beberapa hal yang mungkin tidak terjadi di hidup kalian dan kalian nggak bisa move on dari situ. Ini bulan Agustus adalah saat yang tepat untuk kalian bebenah dan healing gitu, itu pesannya. Oke my dear Aries, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ ya, dari bacaan bulan Agustus kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembacaan tentang Merkuri retrograde ya, mungkin 2 minggu dari sekarang, mungkin ya 2 minggu dari sekarang ya, atau minggu depan, nggak tahu ya, tergantung jadwalnya nanti. Oke, so my dear Aries, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love. Bye bye.